Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini gue mau ngomongin soal Anytime Fitness lagi. Jadi kalau kalian udah pernah lihat video sebelumnya, gue bikin sekitar mungkin 2 tahun yang lalu, di tahun 2024 gue bikin video review tentang Anytime Fitness. Dan itu thanks God banyak yang nonton. Jadi thank you banget buat yang udah nonton. Tapi kalau kalian mau tahu update-annya, terutama belakangan ini Anytime Fitness itu lagi kayak ada kontroversi atau kasus. Sebenarnya nggak kasus gede-gede banget sih, nggak tahu kenapa gue kayak pengen ngomongin aja gitu sebagai member Anytime Fitness yang sangat loyal. Gue merasa pengen ngomong aja. Jadi pasti orang-orang suka nanyain dari video itu, suka nanyain gimana sekarang setelah 2 tahun dari video itu, apakah masih jadi member Anytime Fitness? Jawabannya adalah masih. Jadi pas gue cek, ternyata gue itu udah member Anytime Fitness itu udah lebih dari 2 tahun ya. Jadi hampir mau 3 tahun. Jadi dulu waktu gue bikin video yang pertama itu ngomongin Anytime Fitness reviewing, itu tuh gue udah daftar beberapa bulan. Nah jadi gue daftarnya itu di bulan di tahun 2023, kurang tahu ya bulan apa, tapi pokoknya bulan September itu gue udah jadi member karena emang ada fotonya dan timestampnya itu di September 2023. Jadi udah mau 3 tahun nih. Ini adalah review yang mungkin lebih akurat karena gue udah workout di Anytime Fitness udah hampir 3 tahun. Jadi mungkin jauh lebih akurat ya karena gue sudah mengalami banyak hal gitu. Oke, jadi gue mulai aja dari segi kasus yang belakangan ini terjadi, yang sempat dibincangkan, yang sempat diributkan di sosmed ya, yaitu banyak cabang Anytime Fitness yang tiba-tiba tutup. Dan terus waktu itu ternyata mereka cabang yang tutup itu mereka punya member, dan membernya itu ternyata di nonaktifkan gitu. Padahal kan harusnya Anytime Fitness itu, biarpun kalian contoh daftar di cabang A, itu harusnya kalian tetap bisa pakai di semua cabang yang lain. Tapi ternyata di nonaktifin sama cabang itu sendiri, yang nggak tahu juga kenapa gitu. Jadi yang mau gue kasih tahu adalah gue bukan brand ambassador-nya Anytime Fitness ya, bukan sama sekali. Cuma gue videonya banyak dinonton aja ya waktu itu aja. Tapi gue bukan brand ambassador, cuma sebagai member yang cukup mengerti Anytime Fitness. Jadi emang Anytime Fitness itu tuh sistemnya franchise. Jadi ada beberapa orang yang ibaratnya gini sih, kalau franchise itu mungkin ada beberapa franchisee yang bener kerjanya, ada beberapa franchisee yang nggak bener kerjanya. Setahu gua cabang-cabang yang tutup permanen itu, yang tiba-tiba tutup permanen itu, gue udah pernah visit 2 dari cabang itu yang cukup bermasalah, cukup problematik. Dan itu gue kayak like I see it coming gitu. Jadi gue pernah ke 2 cabang yang salah 2 cabang yang tutup permanen itu, dan pelayanan di situ dari zaman mereka buka itu udah jelek banget. Gue sempat pernah 1 kali dibikin trauma karena salah satu staffnya, dan sampai sekarang gue kayak nggak mau balik ke cabang itu lagi karena saking rude karyawannya di sana. Tapi di sisi yang lain gue nggak gitu nyalahin karyawannya sih, karena karyawannya itu ya kalau dia bisa permudah dia nggak akan mempersulit. Nah kayaknya sih dia dipersulit karena bosnya atau pemilik franchise cabang tersebut itu emang orangnya ribet gitu. Ribet, pelit, jadi makanya dia kayak ya diperketat banget peraturannya, padahal kan itu seharusnya hak semua member. Cuma dia agak pilih kasih, jadi dia kayak semacam ada peraturan, oh kalau kamu daftarnya nggak di sini, ada beberapa fasilitas kamu nggak bisa pakai gitu. Intinya seperti itu. Nah jadi makanya dari 2 cabang itu yang tutup permanen, gue pas dengar itu tutup permanen, gue suka ya kayak emang udah takdirnya begitu kali ya, karena memang pelayanan di sana tuh nggak banget, sangat jelek banget. Untuk satu lainnya yang itu di cabang mall mall Atrium atau mall Millennium gitu, pokoknya yang di Senen. Nah itu gue kurang tahu ya, karena gue juga belum sempet kesana, dan gue tahu itu memang benar-benar baru banget buka, kayaknya alatnya itu masih baru-baru semua, tapi udah ditutup aja sama mereka. Itu juga gue nggak tahu kenapa. Tapi ya intinya sistemnya Anytime Fitness itu memang sistem franchise. Jadi ya makanya kalau
kalau ada franchisee yang bermasalah, ya mau nggak mau semua membernya jadi ikutan bermasalah. Jujur ya, karena kasus itu gue sebagai member yang udah 2 tahun lebih nge-gym di Anytime Fitness itu jadi agak sedikit lebih ragu. Jadi makanya ini kan tahun terakhir gue di Anytime Fitness ya, jadi gue itu udah perpanjang kontrak itu 2 kali, dan ini adalah tahun terakhir gue di Anytime Fitness. Kayaknya sih dia berakhirnya itu di bulan Mei atau mungkin April gitu, dan gue sebenarnya berencana untuk tidak perpanjang ya. Gue bukannya mau menginfluence kalian tolong jangan perpanjang atau gimana, atau Anytime Fitness jelek, gue nggak bilang begitu. Ini cuma keputusan pribadi gue karena jujur li gue banyak problem finansial ya, jadi menurut gue gym itu mungkin salah satu cost yang bisa gue cut untuk nge-save financial gue gitu aja sih sebenarnya. Dan gue juga merasa ya sebenarnya ketika gue pergi ke nge-gym ke Anytime Fitness itu juga sebenarnya ada makan biaya. Nah makanya gue sepertinya memutuskan untuk nggak terlalu mau nge-gym lagi. Kalaupun mau mungkin yang deket-deket rumah aja, yang dimana gue kesananya juga nggak perlu biaya yang mahal. Oke, terus pertanyaan selanjutnya nih, mungkin kadang ada yang nanya juga, oh lu udah nge-gym hampir 3 tahun di Anytime Fitness, jadi gimana? Apakah lu mencapai body goals? Apakah lu turun berat badannya? Apakah muscle mass lu udah bertambah atau lebih sehat atau gimana? Sebenarnya gue nggak gitu tahu resultnya gimana, because you will be the judge. Gue sangat-sangat bangga sama diri gue sendiri karena dulu itu gue orang yang super duper mager ke gym. Gue dulu itu tipe yang oke, gue daftar nge-gym terus gue nggak pernah pergi gitu. Jadi mungkin gue daftar berapa bulan, mungkin 3 bulan atau 1 bulan, terus ya udah gue nggak pernah pergi aja gitu. Karena gue sangat mager dan males lah pokoknya orangnya. Pokoknya gue secara naturally mungkin bisa dibilang orang yang paling males olahraga gitu. Tapi semenjak ini gue jujur nggak tahu kenapa ya, sejak gue awal nge-gym itu yang bener-bener gue bertekad banget itu tuh gue mulai di Fit Hub. Habis dari Fit Hub kalau nggak salah gue situ cuma 3 bulanan, gue pindah ke Anytime Fitness. Terus Anytime Fitness sampai sekarang tuh nggak ganti-ganti. Jadi mungkin sebenarnya total perjalanan gue nge-gym itu udah 3 tahun sepertinya atau mungkin lebih, dan itu gue sangat bangga karena selama 3 tahun perjalanan gue nge-gym itu gue rutin gitu, gue rutin pergi nge-gymnya. Untuk soal apakah gue dapat body goals atau gimana, sebenarnya gue sempat mencapai body goals gue, dimana waktu itu tuh gue bener-bener gue lihat cermin dan gue bilang gila gue keren banget gitu. Ada suatu masa dimana gue merasa wah body gue jadi nih, terus muscle gue juga ada, lumayan ada lah ya, nggak segede yang Adera atau gimana, enggak, cuma mungkin agak ada gitu. Berat badan gue juga turun, pokoknya everything is good. Nah cuma things happen. Jadi yang mau gue tekankan adalah kepada orang-orang yang merasa kayak oh kalau nge-gym 3 tahun equals to body goals banget, terus jadi kurus banget, jadi sehat banget dan segala macam. Sebenarnya nggak juga, karena things happen. Jadi gue ketimpa, ya ibaratnya gue ketimpa musibah lah gitu. Beberapa kali gue ketimpa musibah. Jadi akhirnya ketika gue ketimpa musibah, gue itu bener-bener nggak ada mental untuk pergi nge-gym. Dan di saat itu juga mungkin karena stresnya terlalu berat, jadi gue stress eating. Gue udah dapet nih body goals gue gitu. Terus ternyata karena musibah gue jadinya nggak nge-gym, terus makannya juga makin parah. Akhirnya gue balik lagi dari sebelum body goals itu, yang mana agak nyesek sih. Jadi kayak lu udah progres nih, udah lumayan progresnya, tapi karena suatu musibah terjadi, akhirnya lo jadi ini lagi, jadi balik lagi gitu, jadi nggak body goals lagi gitu. Itu yang sempat bikin gue nyesek dan bikin gue nggak nge-gym selama beberapa lama, mungkin sebulan 2 bulan gitu gue nggak nge-gym gitu, karena gue bener-bener nyesek aja. Kayak gue dulu udah achieve ini, tapi sekarang karena gue down banget selama 1-2 bulan terakhir, akhirnya gue stress eating,
berat badan gue nambah lagi dan akhirnya gue merasa kayak harus mulai dari nol lagi, kayak reset gitu. Jadi sebenarnya perjalanan kalian nge-gym itu bisa banget kalian ketemu hal-hal seperti itu. Jadi ibaratnya ini gue bukannya PT atau apa ya, gue cuma sharing aja sebagai orang yang cukup rutin nge-gym. Itu memang hal-hal seperti itu tuh bisa terjadi. Jadi jangan pernah kita mikir, oke, gue proyeksikan sama 3 tahun gue akan nge-gym rutin, terus dalam 3 tahun berat badan gue akan berkurang contoh 20 kilo misalnya gitu. Ya bisa juga terjadi, itu bisa banget kalian achieve, tapi jangan lupa ada variabel lain dalam hidup kalian yang membuat kalian juga nggak bisa mencapai itu ya. Contoh anggaplah ya masalah terbesar, contoh kalian di PHK terus kalian nggak dapat pekerjaan, atau mungkin kalian diputusin sama seseorang yang kalian cintai, atau mungkin bahkan kalian kena musibah bencana alam atau gimana. Itu variabel-variabel yang sebenarnya gue bukannya bilang kalian akan gagal, enggak, tapi gue cuma men-set realistic expectation buat kalian dalam perjalanan nge-gym kalian, bahwa sebenarnya hal-hal itu bisa banget terjadi dan itu akan bikin mental kalian down banget, sehingga kalian nggak mau nge-gym sama beberapa lama, itu bisa banget gitu. Jadi nggak melulu kita bisa bilang effort seseorang itu, perjalanan kesuksesan seseorang itu akan linear gitu, enggak juga sih. Jadi sukses itu mungkin ada yang tuh naik terus turun lagi, terus naik lagi, terus turun lagi, dan begitu seterusnya. Tapi the good news is that recently gue akhirnya bukan memberanikan diri ya, tapi menguatkan tekad gue. Jadi gue balik lagi nge-gym, thank goodness. Gym membership gue belum expired. Pesan gue cuma satu, kalian olahraga selagi kalian bisa olahraga, karena ketika kalian ada di kondisi dimana kalian udah gak bisa olahraga lagi, itu kalian akan nyesel ya. Maksud gue adalah ibaratnya kalau misalnya kalian udah bedridden, kalian udah harus rawat inap di rumah sakit, kalian gak mungkin bisa nge-gym lagi. Itu udah regret banget, udah penyesalan yang cukup besar lah ibaratnya gitu. Jadi makanya kalau kalian masih ya ibaratnya masih bisa jalan, masih bisa bangkit dari tempat duduk kalian, ya kalian sebaiknya nge-gym sih, gitu aja sih yang gue bilang. Dan mungkin kadang ada beberapa orang yang obesitas parah dan mereka merasa nggak bisa nih, gue nggak bisa nge-gym, dan itu gue ngerti banget, karena sebenarnya orang yang obesitas parah itu beban badan itu berat banget. Jadi memang itu kurang sehat buat sendi-sendi dan tulang mereka. Tips gue adalah kalau kalian obesitas parah, jangan langsung di push sampai kalian pokoknya ngelihat orang-orang atlet high rocks atau gimana, enggak. Jadi pelan-pelan aja dulu, mulai dari yang ringan-ringan aja. Find out what makes you happy ya. Jadi coba dibikin workout itu fun, itu mungkin awal-awal mulanya ya. Jadi banyak achievement dulu yang gue dapatkan setelah nge-gym rutin, tapi akhirnya gue balik lagi jadi nol karena musibah yang terjadi dalam hidup gue. Tapi ya kalau lo kena musibah terus lo stop nge-gym, itu sebenarnya memang semacam tanggung jawab kita untuk balik lagi sih, karena ya ini kan badan kita gitu, ini balik lagi, ini badan kita. Jadi makanya kita nggak bisa terlalu kayak karena musibah ini gue jadi nggak nge-gym ya, sebabnya musibah itu gitu ya, enggak juga sih gitu. Sedih boleh sedih, cuma jangan kelamaan. Anyway, gue lupa ngebahas satu hal lagi. Jadi selama 3 tahun, hampir 3 tahun gue nge-gym di Anytime Fitness, jujur gue lumayan suka, karena untuk cabang-cabang yang mungkin kita bisa bilang reliable ya karena sampai sekarang masih belum tutup, adalah ternyata alat-alatnya itu kayak di maintainnya lumayan ya. Jadi namanya alat rusak itu agak it happens, cuma agak jarang sih. Salah satu yang gue suka juga adalah jadi belakangan ini gue pernah komplain langsung ke pusatnya, karena di cabang yang pernah gue kunjungi itu gue males banget mengunjungi cabang itu lagi, karena lokernya itu diambil semua sama orang-orang. Jadi maksud gue diambil adalah mereka taruh barang nih,
terus sampai berbulan-bulan itu mereka nggak pernah buka lagi. Dan gue hafal betul karena gue lihat gemboknya, dan itu sama terus, nggak pernah dibuka, nggak pernah dipindahin atau gimana. Jadi banyak banget yang ibaratnya ngambil storage gratis gitu di gym gue, di gym cabang gue itu, dan itu sangat bermasalah sampai akhirnya banyak locker nggak bisa dipakai. Jadi locker yang kita bisa pakai tuh kayak cuma ya mungkin bisa dihitung jari gitu. Dan akhirnya gue komplain langsung ke pusat, dan thank goodness itu langsung di solve. Jadi sebenarnya selama hampir 3 tahun itu gue bukannya nggak ada masalah sama sekali sama Anytime Fitness. Gue menemukan beberapa kali masalah, tapi the good thing is mereka itu resolve-nya cukup cepat gitu. Jadi selagi kalian dari cabang yang benar, itu mereka resolve-nya cukup bagus. Tapi kalau di cabang-cabang yang problematik, yang ya mungkin salah 2 yang gue pernah kunjungi yang menurut gue itu memang problematik, itu di, kalau nggak salah itu di Menara Mandiri kalau nggak salah namanya ya, di depan seberangnya GBK. Terus satu lagi itu kalau nggak salah nama gedungnya Tamrin 9, pokoknya yang deket Mall Agora itu. Jadi itu mereka berdua memang sangat problematik, dan ternyata kalau nggak salah ada yang bilang itu ternyata dimiliki oleh orang yang atau perusahaan yang sama. Itu berdua mereka memang dari awal itu suka membungkam opini atau feedback dari membernya. Jadi contoh di Instagram mereka matiin komen. Jadi kalau misalnya kalian stuck di cabang yang nggak bener, ya itu pelayanannya akan nggak bagus. Tapi thank goodness gue daftar di cabang yang bagus, sampai sekarang gymnya masih ada. Kalau misalnya ada masalah itu langsung terresolve, langsung terselesaikan. Jadi menurut gue untuk sekelas gym yang menurut gue Anytime itu kayak middle, atau ya pokoknya middle lah ya, nggak sebagus Selfit or FF. Tapi menurut gue dengan harga mereka dan servisnya itu sebenarnya cukup bagus. Ya balik lagi, asal kalian daftar di cabang yang benar. Bagusnya adalah AF pusat itu kayaknya lumayan campur tangan ya. Jadi kalau misalnya ada cabangnya memang problematik pun mereka nggak langsung lepas tangan juga sih. Mereka ada sedikit campur tangan juga, karena kalau nggak salah kasusnya yang kemarin kena ditutup, di terminate membershipnya itu sudah terresolve ya. Jadi udah dibenerin dan itu dicampur tanganin sama AF pusat ya. Dan balik lagi, untuk alat rusak itu sampai sekarang ya mungkin ada 1-2, tapi ya habis itu mungkin minggu depan udah bener gitu loh. Jadi nggak yang, tahu nggak sih kalian kalau ada beberapa gym yang alatnya rusak terus kayaknya nggak pernah dibenerin, atau mungkin dibenerin tapi kayak berbulan-bulan kemudian baru dibenerin. Itu di AF sejauh ini 2 tahunan lebih itu nggak terjadi sih. Biasanya itu terjadi cuma di cabang yang emang udah mau tutup nih. Jadi kalau kalian udah tahu nih, oh kayaknya cabang ini alatnya pada rusak dan lain sebagainya, itu tandanya cabang itu udah mau tutup. Kayaknya selain itu gue nggak ada komplain atau review apapun lagi untuk Anytime Fitness so far. Kalau gue bisa kasih rating untuk keseluruhan, mungkin dari angka 5 itu mungkin 4,5 dari 5 skornya, jadi agak tinggi ya. Dan again, ini gue nggak disponsorin ya, memang ternyata sales gue itu waktu itu kebetulan nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya dia ketemu video review pertama gua, tapi ya udah abis itu dia cuma bilang makasih untuk bikin videonya, dan udah gua nggak dapet apa-apa. Jadi gua memang tidak dipromosikan, tidak disponsori, ini semua pure pendapat gua secara jujur, yang ya dimana gue juga jujur bilang sebenarnya selama 3 tahun ada nggak gua masalah sama AF, ada, tapi masalah itu cukup terresolve lah. Jadi nggak yang di yang tipenya udah biarin aja toh dia juga udah bayar gitu, enggak, mereka enggak ada kayak begitu. Oke guys, itu aja diskusi gue tentang Anytime Fitness. Kalau kalian punya pertanyaan soal Anytime Fitness, kalian bisa hubungin kalian bisa komen di bawah dan gue akan jawab sebisa mungkin, sebanyak yang gue tahu. Oke, thank you guys yang udah nonton di video pertama dan video yang ini, thank you banget, and see you next time, bye bye.